Begitu kejam, sedangkan dia adalah tulang punggung keluarga saya dari kecil. Apa kamu pernah melakukan hal sekeji itu? Apa kamu kenal sama Egy sama Vina? Anak saya jawab. Kami konfirmasi adalah di sini adalah lokasi atau alamat yang merupakan kediaman berdiam daripada saudara P. Nah, kenapa Linda itu tidak pernah dibahas? Kenapa Linda itu tidak pernah dipublikasikan? Padahal saksi kunci di kasus pembunuhannya itu ada di Linda. Saya rela dan ikhlas jadi tumbal anak orang yang berpangkat. Saya nggak apa-apa mati syahid. Nasional bahwa pembunuh ini bukan pembunuh sebenarnya, termasuk DPO bukan DPO sebenarnya. Ini yang harus dijawab. Jumpa lagi bersama saya hari ini. Saya Farid dari Official mengucapkan terima kasih atas support teman-teman semua selama ini. Nah, video kali ini saya akan mereaksi, ya, kita ngobrol santai, sharing santai terkait kasus-kasus yang sangat viral di Indonesia pada tahun 2024 ini, yaitu kasus Vina dan Egy Peron. Dan memang dalam kasus ini saya selalu mengikuti terus dari awal, karena dari tahun 2016 ini kasusnya tidak seviral 2024, ya, dimana kasus ini dari tahun 2016 sampai tahun 2024 berarti sudah 8 tahun kasus ini diam begitu saja. Tapi entah kenapa kasus ini menjadi viral di tahun 2024. Nah, dasarnya dari kasus ini menjadi viral karena dari video kerasukan dari sahabatnya Vina sendiri, dimana dalam video ini menerangkan bahwa Vina ini bukan menjadi korban kecelakaan lalu lintas, tapi korban pembunuhan. 12 orang. Tangan Dede dipukul pakai balok gede. Dipukul dengan Vina patah. Bukan diseret pakai motor, dipukul dengan Vina. Nah, inilah penyebab kasus Vina ini menjadi viral di tahun 2024. Nah, yang menjadi pertanyaan publik adalah kasus ini dari tahun 2016 sekarang sudah 8 tahun. Kemana polisi selama ini? Kok bisa tidak menemukan 3 DPO atau 3 otak pembunuhan dari Vina ini? Ya, teman-teman coba bayangin, sudah 8 tahun tidak menemukan otak pembunuhan dari kasus Vina ini. Nah, begitu diviralkan kasus ini, polisi bekerja, ya, polisi membuat pernyataan bahwa polisi ini sedang bekerja. Nah, masa bekerja dari tahun 2016 sampai tahun 2024 belum menemukan pelaku? Begitu kasus ini viral, polisi bisa menangkap pelaku. Nah, ini yang menjadi pertanyaan, apakah pelaku atau yang ditangkap polisi ini adalah benar-benar pelaku utama atau otak pembunuhan dari Vina ini? Menurut saya sendiri, kemungkinan besar pelaku yang ditangkap oleh polisi ini adalah bukan pelaku utama, bisa menjadi sebagai tumbal, ya, karena polisi mendapatkan tekanan dari publik supaya pelaku atau otak pembunuhan dari kasus Vina ini segera ditangkap. Begitu diviralnya kasus ini, ya, polisi langsung menangkap pelaku utama. Nah, kemana 8 tahun selama ini polisi tidak bisa menemukan otak pembunuhan dari kasus Vina ini? Ya, begitu diviralkan kasus ini, ya, polisi langsung menangkap otak atau pelaku utama dari kasus Vina ini. Mungkin bukan hanya saya, ya, publik juga bertanya-tanya, apakah korban atau pelaku, ya, pelaku yang ditangkap oleh polisi ini adalah benar-benar pelaku utama? Dan banyak sekali pakar-pakar atau ahli hukum yang menilai bahwa mungkin yang dikerjakan polisi ini adalah karena mendapatkan tekanan dari publik supaya pelaku atau otak pembunuh utama itu agar segera ditangkap. Ini adalah sebagaimana yang disampaikan di media sosial dan media konvensional bahwa pembunuh ini bukan pembunuh sebenarnya, termasuk DPO bukan DPO sebenarnya. Ini yang harus dijawab. Nah, timbul pertanyaan, mengapa sampai terjadi demikian? Ini untuk koreksi kita, memperbaiki, karena penyidikan awal tidak benar. Nah, sekarang muncul lagi statement atau pernyataan dari warga yang bernama Aep. Ya, Aep ini adalah orang yang membuka bengkel di tempat lokasi kejadian, di mana Aep ini dalam statementnya dia melihat sendiri
si Egy Peron. Kepolisian sendiri diminta keterangan sejak kapan? 2016. Terakhirnya kemarin ada sempat diminta keterangan tambahan untuk apa yang diberikan informasi ke polisi, terus apa yang ditanyakan? Ya terakhir semalam itu diberi keterangan soal masalah DPO yang semalam baru ketangkep. Itu dia menanyakan apakah saudara kenal sama orang ini. Ya saya mengenalinya, cuman saya tidak tahu namanya. Terus motornya apakah tahu motornya? Saya sebutkan ya saya tahu motornya apa, Smash gitu ya. Smash warna pink gitu. Oh si Peggy ini dulu motornya Smash? Iya. Tapi emang si Peggy ini terlibat atau gimana? Waktu penangkapan itu saudara Peggy itu nggak ada ya waktu penangkapan itu, tapi waktu pas kejadian itu ada. Maksudnya hubungan abang dengan para pelaku atau yang terlibat dengan kasus Pina ini sebatas apa sih? Nggak ada sebatas teman, nggak ada. Bisa tahu aja itu anak-anak sering nongkrong di sana di depan bengkel saya. Oh. Coba bayangin teman-teman, ya ingatan si Aib ini dari tahun 2016 sampai tahun 2024 dia masih ingat wajah dari si Egy Peron, ya karena kemarin itu begitu polisi menangkap Egy Peron ini yang saya sampaikan yang kemungkinan besar polisi salah tangkap, si Aib ini menyatakan di depan publik bahwa itulah si Egy Peron sebenarnya. Berarti dari tahun 2016 sampai tahun 2024 si Aib ini dia masih ingat betul ya nama atau wajah dari si Egy Peron ini. Dan di sini pun si Aib ini itu menjadi pusat perhatian publik, dan apa yang disampaikan oleh Aib ini ya masih diragukan oleh publik. Karena apa? Kenapa dia tidak dihadirkan di sidang tahun 2016? Ya, padahal dia inilah saksi kunci. Ya, kenapa dia buka suara di saat kasus ini viral? Alhamdulillah dia sehat. Nah saya nanya, G, apa kamu pernah melakukan hal sekeji itu? Apa kamu kenal sama Egy sama Pina? Anak saya jawab, demi Allah, demi Rasulullah, Mak, saya tidak kenal sama yang namanya Egy dan Pina. Terus, saya tidak melakukan hal sekeji itu. Anak saya menjawab seperti itu. Terus anak saya lagi berpesan, Mak, jikalau nanti malam Mama pulang, kalau saya tidak ada umur, saya minta maaf. Saya rela dan ikhlas, Mak, jadi tumbal anak orang yang berpangkat. Saya nggak apa-apa mati syahid. Saya nanggung dosa orang yang punya. Saya orang nggak punya, nggak apa-apa. Dan ini menjadi pertanyaan publik. Apakah si Aib ini betul-betul sebagai saksi utama atau saksi kunci dalam kasus pembunuhan Vina ini, atau memang dia itu dengan berkutip ya mungkin dibayar oleh oknum-oknum tertentu? Dan menurut saya ya, kalau polisi ataupun pihak pengacara ini betul-betul mengusut kasus ini, menggali informasi di Aib, bisa-bisa Aib menjadi pelaku juga karena dia memberikan keterangan yang tidak benar di publik. Ya, itu yang menjadi tanya. Dan yang kedua, Vina ini punya teman yang namanya Linda, ya kalau tidak salah. Nah, kenapa Linda ini tidak dipanggil? Nah, Linda ini sebenarnya adalah saksi kunci juga untuk menerangkan kasus dari Vina ini. Tapi selama kasus ini, Vina itu tidak pernah dibicarakan, tidak pernah dibahas. Kenapa kenapa Linda itu tidak pernah dibahas? Kenapa Linda itu tidak pernah dipublikasikan? Padahal saksi kunci di kasus pembunuhan Vina itu ada di Linda, karena Linda ini adalah temannya Vina. Dan menurut saya sampai kapanpun masalah ini tidak akan menemukan siapa otak dari pembunuhan si Vina ini. Mungkin saja si Egy Peron ini yang ditangkap oleh polisi itu adalah bukan otak atau pelaku utama dari pembunuhan si Vina ini. Ya, menurut teman-teman bagaimana? Teman-teman bisa menilai sendiri seperti apa kasus ini. Ya, kok bisa secara mendadak polisi bisa menangkap pelaku si Egy Peron ini? Nah, pada kasus ini dari tahun 2016. Ya, kenapa polisi tidak bekerja dari tahun 2016? Masa selama 8 tahun ini polisi tidak menemukan otak pembunuhan dari kasus Vina ini?
Nah, itu yang menjadi pertanyaan publik, dan berbagai media juga masih ragu-ragu, masih belum yakin ya. Begitu juga pengacara-pengacara baik dari korban, baik dari pelaku ataupun dari pengacara namanya Saka Tatal. Nah, Saka Tatal ini kalau menurut saya dia juga memberi kesaksian yang bohong. Karena apa? Di situ Saka Tatal menyangkal bahwa dia juga menjadi korban salah tangkap dari pihak kepolisian, di mana Saka Tatal ini memberikan kesaksian di kepolisian. Karena itu keterpaksaan ya, karena di situ ditekan oleh aparat kepolisian, disiksa oleh aparat kepolisian supaya si Saka Tatal ini memberi kesaksian bahwa saya tidak bersalah apa yang dituduhkan tersebut. Saya tidak melakukan apa yang dituduhkan. Baik. Saya juga kepengen nama baik saya tuh pulih kembali kayak dulu lagi. Ditangkap saya dipukulin sama polisi, diinjak-injak, disiksa, disetrum. Walaupun saya dikasih makan kayak binatang, dilempar nasi ke lantai. Nasi itu acak-acakan di lantai, suruh dimakan, kalau nggak dimakan dipukulin lagi. Nah, seperti apa nanti kasus ini selanjutnya? Semoga kasus ini bisa menemukan siapa otak dari pembunuhan kasus Vina ini, dan semoga juga polisi tidak salah tangkap atas kasus Vina ini. Karena memang selama ini kinerja polisi kita ini ya sangat buruk sekali di depan atau di hadapan mata masyarakat Indonesia. Karena apa? Setiap kasus-kasus besar seperti ini ya tunggu diviralkan baru bisa kerjakan. Nah, tiba-tiba begitu dikerjakan langsung menangkap pelaku utama. Padahal kasus ini dari tahun 2016. Ya, kita tunggu video selanjutnya seperti apa kasus Vina ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.